Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Insani. Kita buka permenungan kita pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, hadirlah bersama dengan kami pada permenungan kami pada pagi hari ini. Semoga renungan kami hari ini mengantar kami untuk semakin dekat dan mengenal Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani yang terkasih, ada hal yang sangat menarik yang diulas oleh bukan hanya bacaan kitab suci pada hari ini, tetapi juga oleh berbagai tempat dalam bacaan-bacaan Injil. Begitu mudah roh-roh jahat mengenal Tuhan Yesus. Bahkan seorang asing pun berani datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan inspirasi. Kita ingat cerita tentang Nikodemus yang mendatangi Tuhan Yesus untuk mendapatkan pencerahan. Tetapi di sisi lain, begitu sulit bagi bangsa Israel, bangsa Yesus sendiri, untuk mengenal dan mengakui Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh roh jahat pada Injil hari ini. "Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah." Pertanyaannya, saudara-saudari, mengapa begitu mudah roh-roh jahat mengenal Tuhan Yesus, dan begitu sulit mereka yang merupakan bangsa pilihan Allah memahami kehadiran Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka tidak merasakan
atau mereka tidak menemukan getaran-getaran atau pancaran keilahian yang hadir dalam diri Tuhan Yesus. Karena kekurangan itu pula, pada akhirnya bangsanya sendiri yang menyalibkan Dia. Sobat Insani, dimanapun Anda berada, hal seperti ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita tidak lagi merasakan betapa hebatnya kuasa yang kita alami dalam doa, betapa luar biasanya rahmat yang mengalir melalui perayaan Ekaristi, maka ada kemungkinan kita tidak akan pernah bisa mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah yang kudus dari Allah. Kita hanya mungkin sampai kepada pengenalan yang mendalam kepada Tuhan Yesus ketika kita mempunyai relasi yang cukup kuat, relasi yang cukup erat dengan Tuhan Yesus. Maka nasihat saya, saudara-saudariku, sobat insani dimanapun Anda berada. Pertama, janganlah lupa untuk selalu berdoa di dalam hidup ini. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi sesering mungkin, supaya Anda bisa merasakan bahwa melalui rahmat Ekaristi itu, Yesus tidak sekedar mencurahkan hidupnya, mengorbankan dirinya, tetapi juga berbagi berkat yang berlimpah bagi kita. Lalu yang ketiga, akrablah dengan Tuhan dengan membaca kitab suci. Mulai besok kita akan memasuki bulan kitab suci nasional. Temanya Yesus sahabat perjalanan kita. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, melalui permenungan kita besok sepanjang bulan September, kita bisa sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu sungguh yang kudus dari Allah. Janganlah kita mengulang peristiwa pada zaman Yesus ketika orang-orang yang justru dikasihi Allah, merekalah yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, dan semoga kita semakin dekat, kita semakin memahami Yesus yang adalah kekuatan dan sumber kehidupan kita. Mari sobat insani, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, bukalah mata hati kami, cerahkanlah akal budi kami, supaya di dalam setiap peristiwa kehidupan ini kami mengalami kehadiran-Mu, kami merasakan karunia rahmat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga secara berlimpah turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.